Selamat petang anak-anak, remaja dan pemuda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus perikop yang ke-98 halaman 99. Halaman 99 perikop 98. Yesus dimuliakan di atas gunung dari Matius 17, Markus 9 dan Lukas 9. Kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah terbuka Injil Tuhan Yesusnya halaman 99 perikop 98, kita membaca secara bersama-sama, secara serentak. 3, 2, 1. 6 hari kemudian, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi untuk berdoa. Di situ mereka sendiri saja. Ketika ia sedang berdoa, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi sangat putih dan berkilat-kilat atau berkilau-kilauan dan bersinar seperti terang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, izinkanlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Takutlah mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putra yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Ketika suara itu telah terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan sekonyong-konyong ketika mereka mengangkat kepala dan memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Lalu murid-muridnya mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada ditulis mengenai Putra Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Dan aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Putra Manusia akan menderita oleh mereka.
Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang menghadap Engkau, mohon Engkau membuka lubuk jantung kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Ya Bapa, Engkau Allah yang kudus, kami manusia berdosa, mohon darah Tuhan Yesus menghapus semua dosa kami. Kami mohon juga agar Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami dapat belajar firman-Mu, melaksanakan dan mewartakan firman-Mu. Demikian ya Bapa doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Gunung di Israel itu gunung yang terkenal seperti Gunung Moria, tempat Bait Allah berdiri. Gunung Karmel, di mana Elia membunuh, menghukum mati begitu banyak nabi-nabi palsu, beratus-ratus nabi palsu. Kalau kamu baca dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Karena di atas gunung Tuhan menurunkan berkat-Nya. Di Gunung Sinai Allah memberikan 10 hukum. Di Gunung Kalvari, di Bukit Tengkorak, Tuhan Yesus mati untuk kita. Ingat ya, banyak peristiwa penting terjadi di atas gunung. Nah, di tanah Israel, kalau kamu buka peta di halaman 21, silakan dibuka. Di bagian yang paling utara ada Gunung Hermon. Mazmur 133. Ada lagunya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara seiman, hidup rukun. Berkat Tuhan akan turun seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, dari bagian paling utara ke bagian paling selatan di Yerusalem. Nah, Gunung Hermon ini gunung yang paling tinggi. Ya, saya sudah menjelaskannya kepada kelas ini 2 minggu yang lalu. Melihat Gunung Hermon, apa ciri khas Gunung Hermon? Gunung Hermon itu gunung paling tinggi di Israel. Di atas gunung ini ada salju, dan saljunya selalu mengalirkan air ke Danau Galilea, sehingga Danau Galilea itu airnya penuh, dan dari Danau Galilea air mengalir ke Sungai Yordan. Kalau tidak ada Gunung Hermon, maka di tanah Israel tidak ada sumber airnya. Paham? Sangat penting. Dan di atas Gunung Hermon ada salju abadi yang airnya selalu meleleh, dan airnya masuk ke Danau Galilea. Dan dari Danau Galilea air itu tidak berhenti, air itu keluar ke Sungai Yordan, masuk ke Laut Mati. Ingat ya. Nah, Tuhan Yesus dia di sini dikatakan mengalami peristiwa yang dikenal oleh orang-orang yang belajar Alkitab, disebut transfigurasi. Apa? Trans itu berubah, berpindah. Kalau figur, berubah rupa. Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran kita, yang pertama Tuhan Yesus dia berdoa. Dia apa? Dia berdoa. Tuhan Yesus setiap hari dia berdoa, pagi dia berdoa, malam dia berdoa, dan pada saat ini dia berdoa bersama-sama dengan 3 murid yang paling dekat dengan dia. Siapa mereka? 3 murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Siapa? Tadi dibaca ada 3 nama yang disebut lingkaran dalam, inner cycle. Petrus dan 2 bersaudara, Yakobus dan adiknya Yohanes. Yohanes itu kemungkinan adik, karena namanya selalu disebut di belakang dari Yakobus. Nah, jadi mereka ini diajak Yesus naik ke atas gunung, dan Yesus berdoa seorang diri. Apa yang terjadi dengan para murid? Susah nggak ngajak orang? Gampang nggak mengajak orang? Susah atau gampang mengajak orang ke gereja? Susah atau gampang mengajak orang ke CMC? Susah atau gampang? Susah. Nah, murid-muridnya diajak berdoa. Apa yang mereka lakukan? Tadi dalam pembacaan, mereka sedang apa? Apakah mereka berdoa? Yesus berdoa, dan mereka sedang apa?
Apa? Pembacaan kalian tadi apa? Sedang apa mereka? Yesus berdoa, mereka sedang apa? Sedang apa? Laurencia? Mereka tidur. Bayangkan loh, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka tidur. Itu buktinya ya, manusia tidak gampang untuk diajak hal-hal yang rohani. Tapi kalau diajak hal-hal yang duniawi, aduh, gak usah diajak. Main game, aduh, sampai malam pun sanggup. Ya kan? Kenapa? Karena kita orang berdosa. Jadi waktu Yesus berdoa seorang diri, apa yang terjadi? Murid-muridnya tidur, Petrusnya tidur, Yakobusnya tidur ya. Dan kenapa mereka bangun? Waktu mereka bangun, mereka kaget. Kenapa kaget? Karena yang terjadi yang disebut Deo Gloria. Apa tuh Deo Gloria? Deo itu Allah, Gloria itu mulia. Tuhan Yesus, dia meninggalkan surga mulia, dia datang di bumi sebagai manusia yang, kamu lihat ya, menampakkan dirinya seperti kita semua. Tidak ada kelihatan kemuliaannya. Padahal dia di surga mulia, dia selalu disembah oleh malaikat di surga. Tapi waktu dia datang di bumi, dia menjadi hamba, menjadi pelayan. Menjadi hamba, menjadi pelayan. Tetapi waktu dia berada di Gunung Hermon ini, dia berubah rupa. Apa yang terjadi waktu dia berubah rupa? Tadi ada beberapa hal. Satu, wajahnya menjadi terang, lebih terang dari matahari. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bajunya menjadi warnanya apa? Putih. Bahkan dikatakan tidak ada orang yang bisa membuat baju seputih itu. Makanya sore ini saya sengaja memakai baju putih. Jadi putihnya ini kalah jauh dengan putihnya Yesus. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya dikatakan awan pun turun dengan terang yang menaungi Yesus. Ini yang disebut kemuliaan dari Allah. Deo Gloria. Deo Gloria. D pertama doa. Yang kedua, Yesus berubah rupa, wajahnya terang, pakaiannya putih, awan yang terang turun menaungi Tuhan Yesus. Yang berikutnya, yang ketiga, apa tuh? Dua nabi. Ya. Dua nabi ini mereka datang berbincang-bincang dengan Yesus. Berbicara dengan Yesus. Kenapa mereka datang dari surga ke bumi? Siapa mereka di situ? Dua tokoh yang penting di perjanjian lama. Musa. Yang kedua, Elia. Musa itu adalah orang yang pertama Tuhan pakai menulis Alkitab. Nabi yang Tuhan pakai menulis Alkitab. 5 kitab ditulis oleh Musa plus Mazmur 90. Mazmur berapa? Mazmur ulang tahun. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa yang dikenal dengan Taurat. Tahu apa artinya Taurat? Pengajaran. Itu Tuhan turunkan kepada Musa. 5 kitab loh. Nah, Musa ini orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat bukan hanya pintar ya, tapi dia juga bagaimana? Punya tenaga yang kuat. Bayangkan kan waktu orang Israel tuh ditindas oleh orang Mesir, begitu dia pukul bagaimana? Orangnya mati kan? Betul nggak? Ingat nggak ceritanya? Kemudian waktu dia mengungsi ke padang gurun Sinai, terus ada calon istrinya diganggu oleh preman-preman, sekaligus dia maju, gimana? Premannya lari, seorang diri loh dia. Musa itu kuat, bukan hanya dia orang paling pandai di Mesir, tapi dia juga kuat sekali secara fisik. Itu Musa. Nah, Musa ini mewakili semua nabi perjanjian lama yang Tuhan perintahkan untuk menulis Alkitab perjanjian lama. Saya tanya kalian, perjanjian lama ada berapa kitab? Berapa kitab perjanjian lama?
39 Perjanjian Baru 27. 39 kali 3 kali 9 sama dengan 27, totalnya berapa? 66. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 66, Perjanjian Baru 27, totalnya 27. Jadi Musa mewakili semua nabi yang menulis kitab suci Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian sampai kitab Malaki. Kitab apa? Nah, Malaki. Jadi ada nabi ya yang Tuhan berikan firman Tuhan, yang mereka bukan hanya ya harus beritakan, tapi harus mereka tulis. Firman Tuhan itu isinya dua. Satu, memberitahu apa yang akan terjadi. Yang pertama. Yang kedua, mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Apa isi firman Tuhan? Satu, memberitahukan apa yang akan terjadi. Yang kedua, mengajarkan manusia apa yang harus kita lakukan, dan melarang apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga apa? Menegur yang salah. Kalau kamu ditanya ya, apa isi dari Injil Tuhan Yesus? Satu, memberitahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, mengajar apa yang harus kita lakukan atau melarang supaya kita tidak melakukan pelanggaran. Yang ketiga, menegur orang-orang yang berdosa supaya bertobat. Nah, jadi Musa mewakili nabi-nabi yang menulis kitab suci Perjanjian Lama. Sedangkan berikutnya, selain Musa siapa yang bertemu dengan Yesus? Siapa? Elia. Nah, mengapa Elia? Elia ini mewakili nabi yang melakukan mujizat. Ya, yang melakukan mujizat Musa, yang melakukan mujizat Elia. Tapi Elia ini dia banyak melakukan mujizat, tetapi dia tidak menulis kitab suci. Elia itu waktu orang Israel sudah menyembah berhala, Tuhan kirim Elia, orang Tisbe. Dia punya pakaian seperti Yohanes. Dia pakaiannya pakai apa kira-kira? Yohanes pakaiannya seperti apa? Pakaian Yohanes bukan kain seperti kita loh. Yohanes pakainya pakai apa? Ikat pinggangnya kulit, bajunya kulit onta apa? Kulit apa? Onta. Itu Yohanes. Elia juga begitu. Ya, pakaiannya itu ciri khas sekali. Jadi Elia ini dia melayani Tuhan waktu orang Israel itu menyembah berhala. Dan waktu itu rajanya jahat bernama Ahab, ratunya jahat bernama Isabel, dan mereka semua menyembah berhala. Akhirnya Tuhan mengatakan pada Elia, kamu bicara sama raja, tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Dan Elia bagaimana? Dikejar-kejar oleh raja, mau dibunuh, dicari-cari, selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Elia bagaimana Tuhan memelihara dia? Pertama-tama Tuhan mengirimkan Elia kemana? Ke sebuah sungai, dan tiap hari dia makan karena diantar makanannya oleh burung gagak. Burung apa? Burung apa? Burung gagak. Nah, kemudian setelah itu Tuhan suruh dia pindah ke rumah janda di kota Sarfat. Janda itu hanya punya tepung sedikit, punya minyak sedikit. Waktu Elia datang, Elia bilang, kasih aku makan dulu, kalian tidak boleh makan. Padahal mereka itu makanan tinggal itu. Dan mereka makan berdua ya, sama mamanya sama anaknya. Kalau mereka makan tuh sudah habis, sudah mati, nggak ada makan lagi. Tapi karena mereka percaya Elia ini adalah hamba Tuhan, mereka buatkan ya dari tepung yang sisa sedikit dengan minyak sedikit untuk makanan Elia. Akhirnya bagaimana? Selama musim kelaparan 3,5 tahun yang terakhir, nggak habis-habis tepungnya loh. Nggak apa? Habis-habis. Tepungnya nggak habis, minyaknya habis. Jadi mereka ya satu keluarga Tuhan pelihara karena Tuhan mengirim Elia di rumah janda yang miskin. Jadi Elia itu terkenal sekali, nabi yang tidak menulis kitab suci tapi banyak melakukan mujizat. Jadi mereka berdua, Musa, Elia, diutus oleh Allah Bapa bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan siapa? Yesus. Ini yang ketiga ya. Pertama Yesus berdoa, yang kedua Deo Gloria, dia berubah rupa, yang ketiga waktu muridnya bangun
Mereka melihat, kenapa bukan hanya Tuhan Yesus sendiri saja? Kenapa Yesus wajahnya terang? Kenapa baju Yesus begitu putih? Dan ada bersama-sama Yesus dua nabi, ya, yang mereka bisa kenal. Kamu pernah lihat Elia nggak? Kamu pernah lihat Musa nggak? Petrus pernah lihat Elia nggak? Petrus pernah lihat Musa nggak? Kenapa mereka melihat Elia, mereka melihat Musa, mereka kenal? Kenapa? Mengapa? Mereka nggak pernah bertemu Musa, mereka nggak pernah bertemu Elia. Mengapa mereka tahu yang bertemu Yesus itu Musa dan Elia? Zaman dulu nggak ada foto, zaman dulu nggak ada video. Kenapa mereka kenal? Saya kasih tahu kamu ya, kita akan mengenal langsung kepada orang-orang yang melayani Yesus karena diberitahu Roh Kudus. Diberitahu siapa? Jadi waktu mereka melihat Roh Kudus itu bekerja dalam lubuk jantungnya Petrus, Yakobus, Yohanes, itu Elia, itu Musa. Wah, mereka langsung kenal. Jadi waktu kita masuk ke sorga, kita bisa langsung kenal. Ini Rasul Paulus, ini Petrus, ini Thomas, ini Matius, ini Yohanes. Bisa kenal nggak? Bisa nggak? Kenapa bisa kenal? Karena ada pemberitahuan dari Allah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak beritahu, nggak kenal loh. Jadi mereka kenal. Jadi waktu Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat, yang keempat apa yang terjadi? Ada deklarasi, ada pernyataan. Yang satu pernyataan manusia, yang kedua pernyataan Allah Bapa. Apa pernyataan manusia? Jadi waktu mereka sudah bangun, mereka kaget. Tuhan Yesus ya, yang berubah rupa, bukan hanya seorang diri, tapi ada Musa, ada Elia. Dan pada saat awan itu turun, mereka tahu itu sudah peristiwanya sudah akan berakhir. Nah, kira-kira tadi apa yang Tuhan Yesus bicarakan dengan dua nabi? Apa? Kenapa dua nabi itu dikirim dari sorga bertemu dengan Tuhan Yesus? Kenapa? Apa yang mereka bahas? Apa yang mereka bahas? Kalau kamu lihat ya, Tuhan Yesus ya membahas ayat 31, keduanya Musa Elia datang kepada Yesus dalam kemuliaan dan berbicara dengan Tuhan Yesus tentang tujuan Yesus pergi ke Yerusalem. Kenapa Yesus harus pergi ke Yerusalem? Mengapa? Untuk apa? Untuk apa? Mengapa Yesus mau pergi ke Yerusalem? Mengapa dia harus dikunjungi oleh dua nabi yang besar? Kenapa? Karena di Yerusalem dia apa? Keras. Akan diapakan? Diapakan? Hah? Andreas? Ditangkap, diserahkan pada tangan tentara Roma dan disalibkan mati. Jadi kamu lihat ya, Tuhan Yesus itu masa lalu, masa sekarang, masa depan untuk dia itu sama. Kamu tahu masa lalu, kamu punya masa sekarang, kamu nggak tahu masa depan, betul nggak? Apa yang akan terjadi bulan depan kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yesus itu dia tahu masa lalu, dia masa sekarang dia tahu, dia masa depan dia tahu. Dia tahu dia akan datang ke Yerusalem untuk ditangkap dan diserahkan kepada pemerintahan Roma untuk disalib. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang harus Tuhan Yesus alami. Jadi waktu Tuhan Yesus ya menghadapi bahaya seperti itu, di mana dia harus dihukum mati karena dosa-dosa kita loh. Dia tak ada dosa. Kenapa dia rela mati? Karena dia mau menggantikan kita. Kalau peristiwa ini tidak terjadi, kita semua masuk neraka loh. Nggak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Satu hari mati masuk neraka, mati masuk neraka. Tetapi karena peristiwa ini sudah Tuhan rencanakan, jadi harus dilaksanakan. Jadi waktu Yesus mengatakan dia akan ditangkap, kalau kamu lihat perikop 97, Petrus melarang Yesus, dia menarik Yesus ke samping. Petrus kan? Kenapa? Karena mereka mengharapkan Yesus jadi raja, bukan Yesus dihukum mati. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan pada Petrus?
Nyala engkau iblis, apa? Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu nggak bisa dirasuki iblis, tapi kamu bisa digoda iblis loh. Godaannya apa? Nggak usah ke gereja lah, main game aja. Nggak usah ke gereja aja, tidur aja. Nggak usah ke gereja lah, malas aja. Ya kan begitu kan? Betul nggak? Siapa yang goda kamu? Kamu yang malas. Yang kedua apa? Dunia. Dunia apa? Wah, TikTok menarik kan? Nontonnya. Nah, jadi nggak ke sini. Betul nggak? Apa yang menggoda kamu? Dosa. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, kenapa Petrus menarik Yesus? Iblis. Iblis yang membisiki Petrus. Petrus, kamu ya coba tarik Yesus ke samping, larang dia supaya dia jangan disalib. Kalau Yesus tidak disalib, bagaimana? Kita semua binasa. Kalau Yesus sedang disalib, orang ngejek dia, kalau engkau Tuhan Yesus turun dari salib, kami akan percaya pada kamu. Apa yang terjadi kalau Yesus turun dari salib? Yesus bisa turun nggak dari salib? Kalau dia turun bagaimana? Kita semua mati di neraka loh. Jadi waktu itu Musa dan Elia berdiskusi dengan Yesus tentang semua ya catatan Tuhan di perjanjian lama. Kamu tahu nggak? Yesus ya kehidupannya sudah dinubuatkan sebelum dia lahir. Di dalam perjanjian lama itu tidak kurang dari 300 nubuatan Yesus itu harus lahir dari seorang wanita yang tidak punya bapak. Yesus punya bapak nggak? Jasmaninya. Ya ada bapak jasmani nggak? Saya tahu bapak kamu, namanya Pak Acoy. Kamu punya mama. Siapa di dunia ini yang tidak punya bapak jasmani? Siapa? Tuhan Yesus. Dia punya bapak jasmani nggak? Yusuf? Hah? Siapa Yusuf? Bapak apa? Bapak angkatnya. Ya betul. Bapak jasmaninya nggak ada. Dia dikandung oleh seorang perawat dari kuasa Roh Kudus. Dia tidak punya bapak jasmani, dia punya bapak sorgawi. Dan Yesus itu dikatakan lahir dari perawan. Yesus lahirnya di kota mana sebelum dia lahir? Kitab Mika 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah disebut dia lahir di kota mana? Mika pasal 5, Bethlehem. Yesus ya dikatakan akan mengungsi ke Mesir di kitab Hosea. Yesus dikatakan dia akan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh dalam kitab Yesaya 35. Disebut loh, semua yang Yesus harus lakukan persis sudah disebut di perjanjian lama oleh Musa dan semua nabi. Nah, Yesus melakukan mujizat itu Tuhan beri dia kuasa seperti Nabi Elia. Yesus melakukan berapa mujizat yang dicatat di 4 Injil? Berapa mujizat? 40. Yang digolongkan dengan apa? Sudah lupa. B R dan F. Kenapa BAB? Benda mati mentaati Yesus, alam mentaati Yesus, badan manusia semua penyakit disembuhkan Yesus, roh jahat diusir Yesus, roh manusia yang mati dibangkitkan Yesus. Flora atau fauna dulu? Fauna, ikan-ikan menabrak jala Petrus, dan yang terakhir flora, pohon ara dikutuk Yesus. Berapa mujizat yang Yesus lakukan? Yang dicatat loh, yang tidak dicatat lebih banyak lagi. 40 dalam 7 kategori. 7 apa? Cara ingatnya BAB RR FF. Apa BAB? Benda mati, air jadi anggur. A, alam begitu mengamuk danau Yesus tenangkan. B, badan manusia yang buta Tuhan Yesus sembuhkan, yang kusta Tuhan Yesus sembuhkan. R, ada 2 R, roh jahat diusir Yesus, roh manusia yang mati Yesus bangkitkan 3 kali. F, fauna, ikan-ikan disuruh menabrak jala Petrus. Yang terakhir flora. Apa flora? Pohon ara yang tidak berbuah Tuhan Yesus kutuk. Jadi kamu lihat ya, di dalam pertemuan Yesus dengan Musa, jadi Musa itu mewakili semua nabi yang menulis kitab suci. Tentang Yesus sebelum dia lahir ada berapa hal dikatakan tentang Yesus? 300. Waktu Yesus disalib, di rumah kamu baca ya, Mazmur
22. Mazmur berapa? Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus tuh sudah disebut dalam Mazmur. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus serukan di mana? Di salib 7 perkataan. 7 apa? Mazmur berapa? 22. Yesus disalib disebut dengan lengkap bukan hanya di Mazmur 22, di Yesaya 53. Dia seperti domba yang dibawa, digunting bulunya, diam aja dia. Dia seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, disembelih, dia juga diam. Yesus nggak banyak ngomong waktu ditangkap. Yesus tidak keluar banyak kata-kata di salib kecuali 7 kalimat. Kalimat yang pertama apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang terakhir dia doa apa? Sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kata-kata di Mazmur loh. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berapa kali di perjanjian lama disebut? 300 kali. Jadi waktu Yesus berbicara dengan Nabi Musa dan Elia, selesai berbicara, muridnya bangun. Begitu bangun, Petrus itu nggak mau saat itu berakhir. Dia bilang sama Yesus, deklarasi Petrus, Tuhan Yesus, aku bikin ya 3 kemah ya, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, supaya Yesus tinggal di situ dan Musa Elia ada di situ, dan semua orang Israel tahu loh Yesus bertemu dengan Musa Elia. Dia mau ya kejadian itu jangan berakhir. Tapi apa yang terjadi? Ya, Musa sudah diangkat ke sorga, Elia diangkat di sorga, Tuhan Yesus akhirnya bagaimana? Tinggal sendiri. Tapi sebelum itu terjadi ada deklarasi dari siapa? Allah Bapa. Apa bunyinya? Tadi ada suara yang keluar dari dalam awan. Apa suaranya? Coba. Ketika suara itu telah terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Apa suaranya? Mereka tersungkur di atasnya, ini adalah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Artinya begini, Yesus ya semua pelayanannya itu sesuai dengan rencana Bapa. Ya, jadi Yesus sedang menuju Yerusalem, betul itu rencana Bapa supaya dia disalib. Kenapa Bapa berencana putranya disalib? Karena kamu ingat yang waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, dia hampir menyembelih Ishak loh. Tuhan bilang stop, jangan bunuh Ishak. Terus Tuhan sediakan seekor anak domba. Ya, Yesus tuh menggantikan kita loh untuk mati. Paham? Nah, jadi ada deklarasi, inilah putraku yang kukasihi. Kenapa kamu mengasihi seseorang? Karena dia mau dengar sama kamu. Kenapa Bapak kamu kasih sama kamu? Karena kamu dikasih perintah, kamu jalankan. Ya kan? Aku berkenan. Yang terus dengarkan dia. Ini kata-kata Bapak. Yang terakhir ada diskusi. Ya, diskusi Tuhan Yesus ya dengan 3 muridnya. Apa yang Yesus pesankan kepada mereka? Yesus bilang sama mereka, peristiwa ini jangan kamu katakan pada siapapun sebelum aku bangkit dari kematian. Waktu Yesus bilang bangkit dari kematian, mereka bingung, apa sih bangkit dari kematian? Mereka nggak tahu, belum paham. Tapi mereka bilang, bukankah para ahli Taurat berkata sebelum Yesus datang, Mesias datang, harus datang Elia. Elia udah datang belum Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang sudah. Tapi bukan Elia yang reinkarnasi loh, Elia yang sudah mati ya, kemudian dia lahir dari rahimnya Elisabet, bukan. Tapi siapa yang datang? Seperti kuasa Elia. Namanya siapa tadi? Yohanes Pembaptis. Kalau kamu lihat Yohanes Pembaptis, itu ya kehidupannya seperti Elia. Apa bajunya? Kulit onta. Terus ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Dan dia punya kuasa seperti Nabi Elia. Dan Yohanes ini menobatkan begitu banyak orang Israel loh. Orang Israel ditobatkan beribu-ribu orang loh. Karena kalau orang Israel bertobat datang pada dia, Pak Yohanes, aku minta dibaptis. Oh, boleh. Sudah tobat belum? Sudah Pak. Apa itu tobat? Sesal dosa. Apa? Mengaku dosa. Sesal dosa. Apa artinya mengaku dosa? Aku sudah berdosa, aku menyesal. Apa artinya menyesal? Nggak mau ulangi. Apa artinya menyesal? Nggak mau
ulangi. Itu orang menyesal loh. Tapi harus mengaku dosa, menyesal dan bertobat. Jadi mereka datang dibaptis oleh Yohanes, itu begitu banyak orang loh. Bapaknya datang dibaptis. Kenapa bapak datang dibaptis? Karena bapaknya itu penjudi. Bapaknya apa? Orang jahat. Bapaknya pencuri, datang dibaptis dan bertobat. Anaknya juga datang. Kenapa? Karena anaknya bandel. Apa? Anaknya apa? Semua datang bertobat dan dibaptis. Tapi ada yang datang mau dibaptis, dia nggak mau. Pemimpin datang. Pemimpin lo datang. Pak Yohanes, aku mau dibaptis. Kamu sudah bertobat? Belum. Terus bisa dibaptis? Gak bisa. Jangan mentang-mentang pemimpin dia nggak peduli. Dia bilang, kau ular beludak, bertobat. Kalau nggak bertobat, kau seperti pohon, Tuhan sudah siapkan kapak, kau akan ditebang, akan dibakar. Jadi Yohanes ini dia datang dengan kuasa siapa? Elia. Elia. Jadi pelajaran kita hari ini apa? 5D. D pertama apa? Yesus berdoa, dia mengajak murid berdoa. Muridnya berdoa nggak? Muridnya apa? Tidur. Susah ya ngajak orang ya. Yang kedua, waktu Yesus setelah berdoa, dia berubah rupa. Apa yang berubah? Wajahnya terang, bajunya putih, awan datang. Yang ketiga, Tuhan mengutus 2 nabi. Kenapa Musa? Mewakili semua nabi yang menulis kitab perjanjian lama, 39 kitab. Dan Elia mewakili siapa? Nabi yang tidak menulis kitab suci tapi melakukan mujizat. Terus Yesus akhirnya berdiskusi dengan mereka tentang apa? 300 hal dalam hidup Yesus. Yang terakhir dia harus ke Yerusalem, ditangkap, diserahkan dan disalibkan. Tapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Kenapa Yesus berani mati? Karena dia akan bangkit. Kamu berani mati nggak? Kenapa nggak berani? Begitu mati kamu kemana? Ke surga. Kita nggak cari mati, tapi kita berani mati nggak? Seandainya kamu beritakan Injil, terus orang tembak kamu berani nggak? Orang bilang, percaya Yesus. Kalau bilang tetap percaya, aku tembak kau. Kamu bilang nggak percaya? Atau kamu bilang nggak apa-apa, jangan tembaklah, aku nggak mau percaya Yesus. Apa begitu? Orang yang sudah percaya Yesus tidak takut Kenapa tidak takut mati? Karena masuk surga, nanti akan dibangkitkan. Yesus pun gitu loh, dia nggak takut mati. Kenapa? Dia akan dibangkitkan. Nah, waktu mereka berbicara selesai, Yesus akan sendiri lagi. Jadi Petrus tuh dia buka suara, Tuhan Yesus, ya, seandainya boleh engkau izinkan, aku akan buat 3 kemah ya, 1 untuk engkau dan Elia dan Musa. Tapi yang terjadi? Tuhan Yesus pesan sama mereka, jangan kasih tahu orang sebelum aku bangkit. Jadi kamu lihat ya, murid-murid tidak kasih tahu orang, setelah Yesus bangkit baru ya mereka tulis di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas. Sebelumnya dia tidak kasih tahu orang. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada petang hari ini, malam hari ini kami sudah belajar bukan hanya bahasa Inggris tapi juga belajar firman-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang, tolonglah kami mau belajar dengan sungguh-sungguh firman-Mu, membacanya, mengingatnya. Engkau memberkati kami, keluarga kami, supaya semua keluarga kami bisa percaya Yesus. Kami juga mohon Engkau menolong setiap remaja pemuda agar setiap apa yang mereka perlukan Kau siapkan untuk mereka. Khususnya Engkau memberkati pelajaran mereka dan kehidupan mereka, bahkan masa depan mereka. Kiranya mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang memuliakan Engkau. Kami serahkan Bapa perjalanan kami pulang, Engkau sertai kami, kiranya kami menjadi saksi Yesus. Demikianlah doa kami mau bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami dengan mengucap, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dijadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan diputar, Andreas.
Selamat malam. Terima kasih.